Kalau penyetrum bukan sering lagi, hampir tiap hari. Kegiatan mereka kalau nggak siang malam. Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim kembali mengeluhkan soal maraknya penggunaan alat tangkap ilegal di Danau Jempang. Keluhan itu diungkapkan Kepala Desa Pulau Lanting Irawan dan Kepala Desa Tanjung Jone Imansah kepada wartawan di Senawar akhir September lalu. Keduanya mengaku banyak nelayan tradisional yang kesulitan mendapat ikan di danau seluas 15.000 hektar tersebut, lantaran ada oknum nelayan yang bebas memakai alat tangkap ilegal, seperti jaring kelambu, trol, bahkan alat setrum. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari aparat kepolisian maupun Dinas Kelautan dan Perikanan DKP. Menjaga bahwa adanya illegal fishing yang masih ada setrum, masih ada bunre, itu masih ada trol, yang kasihan masyarakat yang masang ringge, masang di bahasa kita bukat ringge itu, kasihan masyarakat itu, keluhannya ke kita. Kalau penyetrum bukan sering lagi, hampir tiap hari. Kegiatan mereka kalau nggak siang malam. Misalnya dari Polsek apa sudah ada koordinasi kan? Sudah. Terus bagaimana tanggapan dari pihak Polsek? Tanggapan pihak dari Polsek bahwasanya paling tidak koordinasi dulu dengan pihak terkait DKP provinsi atau perikanan. Kemarin saya sudah berusaha komunikasi dengan pihak DKP provinsi. Akhirnya alhamdulillah mereka turun. Tidak sampai ke Danau Jempang. Harapan kami sampai ke Danau Jempang karena mayoritas kita nelayan. Iya. Dan itu aset Kabupaten Kutai Barat. Iya. Bagaimana kita sekarang ini bisa sama-sama melihat bahwa Kutai Barat ini meladeni pasar lokal Kutai Barat itu, terkadang nelayan-nelayan itu sudah kewalahan dengan itu. Beda dengan tahun-tahun yang lalu, bahkan hasil-hasil nelayan itu bisa kirim ke Jawa, saking banyaknya. Tapi sekarang karena sudah saking berkurang ya, meladeni pasar lokal di Kutai Barat ini aja sudah kurang. Ini. Bulan-bulan lalu ada razia di danau. Nah, setelah itu ya alhamdulillah pendapatan nelayan itu meningkat. Namun selama beberapa bulan saja ya terjadi lagi marak lagi, pasang sawaran, bunre, trol dan strum dan lain-lain yang menyangkut ilegal. Karena tidak ada pengawasan lebih lanjut lagi dari Pak ya. Iya. Irawan dan Imansah mengatakan penyetruman ikan maupun penggunaan alat tangkap sapu rata lainnya kebanyakan justru dilakukan oleh nelayan asal Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan nelayan asal Kutai Barat mayoritas sudah tidak lagi memakai alat tangkap ilegal karena 70% hanya bergantung dengan nelayan. Mereka menyebut nelayan asal Kubar tidak berani menegur karena takut ada gesekan antar warga. Sementara kelompok pengawas atau Pokmawas Perikanan yang dibentuk tiap kampung nelayan juga tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melapor. Sebenarnya dengan adanya Perbu Bupati Kutai Barat, paling tidak ada dari pihak yang penegak hukumnya lah di Perbu itu, tindak aparat hukum juga ada tindak lanjutnya bagaimana. Kasihan warga kami nanti gesekan itu timbul antara nelayan yang ramah lingkungan yang memang legal dengan yang tidak legal, itu ada gesekan nanti. Makanya kami pun berharap yang di-SK-kan oleh perikanan itu ada namanya pos pengawas itu sekarang nggak bisa diganti. Nah, pengawas di Kampung Pulau Lanting itu malah tutup mata. Sebenarnya mereka yang berkoordinasi bahwa hari ini ada kegiatan yang illegal fishing, harusnya mereka melaporkan itu. Kami membentuk pengawas tapi tidak bisa di-SK-kan karena terbentur tidak boleh dalam satu kampung ada pengawas. Nah, itu kendala kita. Kita mau bergerak, mau apa, tidak bisa.
Sementara itu, pengawas perikanan ahli muda PSDKP Provinsi Kaltim Iramanto ditemui wartawan usai penangkapan pelaku setrum ikan di perairan Sungai Mahakam, wilayah Muara Pahu 25 September lalu mengaku pihaknya belum maksimal mengawasi pelaku illegal fishing karena keterbatasan anggaran. Sebenarnya dari kami itu tidak ada Pak istilah apa tadi bilang Bapak tadi itu pengecualian. Kami tidak ada. Pada intinya, cuman kan kami juga mempunyai anggaran yang tidak terbatas. Anggaran kami itu terbatas, Pak. Jadi kami bukannya pilih-pilih, tidak ada. Kami daerah tebang pilih kalau provinsi. Karena wilayah kita itu sangat luas. Jadi mana yang ini kita dulukan. Jadi bukan kita kenapa kok hanya di Muara Pahu, kenapa? Bukan seperti itu. Pesan kami untuk khususnya nelayan ya. Jadi jangan dijadikan, sebenarnya mereka itu mungkin ada sebagian besar tahu gitu ya kalau ini dilarang. Jadi jangan dijadikan tameng alasan keluarga, alasan anak, terus melakukan tindakan yang melanggar atau undang-undang. Senada diungkapkan Kasat Pol Airut Polres Kutai Barat AKP Heru Santoso. Meski begitu, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang. Jika masih ditemukan, maka Heru mengaku akan menindak tegas. Besar saya, mudah-mudahan ya masyarakat lebih tahu dan kedepannya mereka tidak melakukan hal-hal yang memang ini jelas-jelas melanggar ya, bukan hanya dari sisi sungai kita ya yang akan hancur, tapi juga dari sisi perekonomian kita ya, kita lebih baik apabila kita tidak melakukan hal-hal mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap yang salah. Adapun pengawas bidang perikanan kini beralih ke tingkat provinsi, sedangkan kabupaten kota hanya sebagai pembina nelayan. Sehingga nelayan asal Jepang meminta pemerintah mendirikan pos pemantau di Danau Jepang untuk mengawasi para pelaku illegal fishing. Andras Trisno, RRI Senawar melaporkan.